is order, and good law is good order. Hukum adalah ketertiban, dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik. Aristoteles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta para pemerhati hukum dan konstitusi yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim Imam Bonjol. Saya Usma Ida selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement. Adapun kedua rekan saya, Nurmanda Sari selaku pembicara kedua dan Insan Tiara Agatha selaku pembicara ketiga yang akan mengelaborasi kerangka berpikir persetujuan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini yaitu penghapusan subsidi BBM guna mendukung net zero emission. Namun sebelum memasuki tataran argumentasi, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu mendudukkan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Untuk mengawali perdebatan pada ranah akademik konseptual demi terciptanya perdebatan yang akademis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berangkat pada gagasan yang disampaikan oleh Suharto Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada pemerintah untuk mengambil alih kebijakan fiskal berupa penghapusan subsidi BBM guna mendukung net zero emission. Net zero emission sendiri merupakan kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi, di mana pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk turut andil berperan dalam mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, terdapat 3 argumentasi utama yang kami konstruksikan untuk menyetujui penghapusan subsidi BBM guna mendukung program net zero emission. Yaitu yang pertama, kebijakan subsidi BBM berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah konsumsi BBM di Indonesia yang pada akhirnya akan berimplikasi negatif terhadap lingkungan dan kualitas hidup manusia yang kontradiktif dengan semangat net zero emission. Kemudian yang kedua, penghapusan subsidi BBM guna mendukung net zero emission merupakan bentuk komitmen negara dalam menjalankan amanat pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Paris Agreement. Kemudian yang ketiga, terdapat beberapa negara yang telah berhasil mewujudkan net zero emission melalui kebijakan penghapusan subsidi BBM, di mana ketiga argumentasi tersebut akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Lex prospicit non respicit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam mosi perdebatan kita kali ini ialah mengapa penghapusan subsidi BBM harus dijadikan sebagai kebijakan untuk mendukung net zero emission di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa penggunaan BBM berimplikasi negatif terhadap lingkungan. Marilah kita melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace yang menyatakan bahwa penggunaan BBM mengakibatkan terjadinya pemanasan global yang pada akhirnya akan berimplikasi negatif terhadap perubahan iklim dan kualitas hidup manusia. Sementara berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa konsumsi harian BBM di sebanyak 800.000 barel atau seharga 1,2 triliun rupiah. Bahkan terjadi peningkatan konsumsi BBM secara signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan margin peningkatan sebanyak 8,5 juta kiloliter, di mana tingginya jumlah konsumsi BBM di Indonesia disebabkan oleh adanya subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah dalam jumlah yang besar. Dengan kata lain, penurunan konsumsi BBM sejatinya dapat dilakukan melalui kebijakan penghapusan subsidi BBM. Hal yang perlu kami tekankan ialah kesuksesan program net zero emission sejatinya dipengaruhi oleh jumlah konsumsi BBM, sehingga salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah menghapus subsidi BBM. Hal tersebut disebabkan karena terdapat hubungan kausalitas
secara makro antara kebijakan penghapusan subsidi BBM dengan orientasi program Net Zero Emission di Indonesia. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, salah satu hal yang perlu kami tegaskan bahwa proposal penghapusan subsidi BBM yang kami tawarkan akan dilakukan secara bertahap seiring dengan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat bahwa tingkat pemakaian bahan bakar minyak subsidi masih cukup tinggi di Indonesia. Jika meninjau secara historis, penghapusan subsidi pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penghapusan subsidi minyak tanah tersebut kemudian dialihkan menjadi subsidi LPG 3 kg dengan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur penunjang atas transisi tersebut. Dengan menggunakan strategi yang sama, penghapusan subsidi BBM secara bertahap akan dialihkan kepada subsidi listrik kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik. Dewan Juri yang terhormat, jika meninjau dari sisi relasi negara dan warga negara, negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya yang dalam hal ini adalah hak atas subsidi, dalam hal ini subsidi BBM. Akan tetapi, jika meninjau dari aspek jangka panjang, maka subsidi BBM tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan global dan pemenuhan terhadap perjanjian Paris Agreement. Justru, subsidi tersebut menambah tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil dan akan sulit untuk melakukan transisi dari bahan bakar fosil menuju energi listrik. Dewan Juri yang terhormat, kami pun memahami bahwa warga negara memiliki hak subsidi. Akan tetapi, bukankah warga negara di masa depan juga memiliki hak untuk hidup di wilayah yang bebas dari pemanasan global? Bahkan Dewan Juri yang terhormat, subsidi BBM secara bertahap ini akan meningkatkan eksklusivitas bahan bakar minyak dan akan merekayasa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik demi alasan ekonomi, sehingga hal ini akan menjadikan kendaraan listrik menjadi general value dan tidak sebagai eksklusif value lagi. Sebab salah satu hal yang menjadi problema dalam transisi dari bahan bakar minyak ke energi listrik yakni keberadaan kendaraan listrik yang eksklusif. Hal tersebut sesungguhnya dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan hukum untuk meregulasi terhadap subsidi BBM di Indonesia dan ditransformasikan menjadi subsidi listrik. Hal ini sejalan dengan teori Profesor Mukhtar Kusmanudja dengan teorinya Law as a Tool of Social Engineering atau hukum sebagai alat rekayasa sosial, sehingga melalui kebijakan publik yang dibungkus dengan produk hukum secara tidak langsung akan merekayasa masyarakat untuk melakukan transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Sekian dan terima kasih. Droil nedone, plus kue soy demonde. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur secara ekspresif verbis bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Namun status quo menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup semakin menurun sehingga mengancam kelangsungan pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, di mana penurunan kualitas lingkungan hidup yang berimplikasi pada tercederanya constitutional rights masyarakat disebabkan oleh tingginya penggunaan BBM yang juga merupakan implikasi negatif atas adanya subsidi BBM. Oleh karena itu, penghapusan subsidi BBM menjadi penting dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Mengingat implikasi subsidi BBM kontradiktif dengan semangat program Net Zero Emission. Dengan kata lain, jika subsidi BBM tetap diterapkan, maka akan terjadi inkonsistensi atas kebijakan pemerintah, di mana program Net Zero Emission diorientasikan untuk menjaga lingkungan hidup, sementara kebijakan subsidi BBM justru mengancam dan merusak lingkungan hidup. Sehingga, penghapusan subsidi BBM menjadi bukti komitmen dan konsistensi pemerintah dalam mendukung Net Zero Emission. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, marilah kita menilik pada pasal 2 huruf K Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menekankan mengenai asas partisipatif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep asas partisipatif dalam hal ini tidak hanya dikonotasikan pada tanggung jawab negara, tetapi tanggung jawab kolektif yang meliputi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.
Pemerintah harus berpartisipasi sebagai decision maker dan atau lawmaker dalam menetapkan kebijakan dan regulasi dan yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tak terkecuali dalam hal program net zero emission. Sedangkan masyarakat dan pihak swasta berpartisipasi dalam hal mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak merefleksikan semangat net zero emission. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, ketika kita menggunakan penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 2 huruf K memiliki keterikatan dengan pasal 3 huruf J yang mengatur bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah untuk mengantisipasi isu lingkungan global. Partisipasi dan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement sejatinya telah merefleksikan semangat pemerintah untuk mengurangi perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global yang telah menjadi isu lingkungan global. Sehingga penghapusan subsidi BBM bersifat konstruktif dan relevan diterapkan guna mendukung net zero emission di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita berkaca pada negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan penghapusan BBM demi net zero emission, seperti Norwegia, Islandia, Filipina, Myanmar, dan Laos yang telah berhasil mengurangi tingkat emisi karbonnya. Misalnya saja negara Norwegia, meskipun menjadi sumber minyak mentah terbesar ke-8 di dunia, tetapi pemerintah Norwegia tidak pernah memberikan subsidi BBM demi mencapai target net zero emission, di mana kebijakan pemerintah Norwegia dalam menghapus subsidi BBM telah berhasil menurunkan tingkat emisi karbon sebesar 25% sejak tahun 1991. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, melansir dari situs International Energy Agency dan World Bank per tahun 2019, terdapat beberapa negara ASEAN yang telah menghapus subsidi BBM sehingga memiliki tingkat emisi karbon yang sangat rendah dibandingkan Indonesia, di mana tingkat emisi karbon Filipina hanya sebesar 1,35 ton, Kamboja sebesar 0,98 ton, dan Myanmar hanya sebesar 0,68 ton. Berbeda jauh dengan tingkat emisi karbon Indonesia yang telah mencapai angka 2,29 ton. Berdasar pada teori The Law of Non-Transferability of Law yang dikemukakan oleh David M. Trubeck, maka kami meyakini bahwa Indonesia pun akan mampu mewujudkan net zero emission selambat-lambatnya pada tahun 2060 melalui penghapusan subsidi BBM dengan melakukan berbagai bentuk penyesuaian untuk meningkatkan probabilitas efektivitas kebijakan. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, tibalah kita pada konklusi yang konstruktif untuk mendukung penghapusan subsidi BBM guna mendukung net zero emission di Indonesia. Berdasarkan beberapa argumentasi dan pertimbangan yang telah kami uraikan secara konstruktif, maka kami secara lantang dan penuh keyakinan menilai adanya urgensitas untuk menghapus subsidi BBM guna mendukung net zero emission. Sejatinya pemerintah pun telah menetapkan 5 prinsip fundamental dalam mewujudkan net zero emission di Indonesia, yaitu yang pertama, peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Kedua, pengurangan energi fosil. Yang ketiga, penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi. Dan yang keempat, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri. Dan yang kelima, pemanfaatan carbon capture and storage, di mana 5 prinsip fundamental tersebut harus dikonstruksikan melalui kebijakan-kebijakan konkret. Salah satunya ialah dengan menghapus subsidi BBM yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Dalam proposal kami merekomendasikan pemerintah untuk membentuk roadmap penghapusan subsidi BBM secara bertahap, di mana roadmap penghapusan subsidi BBM tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi dan penggunaan energi baru terbarukan. Berdasarkan beberapa argumentasi dan solusi yang kami tawarkan, maka sampai detik ini kami tetap yakin dan konsisten untuk menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Sekian